Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Syafitri MKom, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni, NPM 1923157 dari program studi manajemen informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Digitalisasi Model Pemasaran Busana dengan Framework Kode Igniter pada Toko Pakaian Yulia Ratu, Bandar Lampung. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian dan analisis perancangan. Langsung saja pada bagian pendahuluan penelitian. Dalam menulis proposal ini, dilatar belakangi masalah yaitu pesaing yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja penjualan agar dapat bersaing di pasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penjual harus memiliki strategi pemasaran yang kuat dalam memasarkan produk barang dan jasanya, sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Berbagai strategis dilakukan agar terciptanya kepuasan konsumen. Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli dan mereka akan tahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Toko Yulia Ratu ini bertempat di Sukarame, Bandar Lampung, adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan yang menyediakan berbagai macam barang seperti baju pria dan wanita, perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah, dan lain-lain. Toko ini juga mempunyai jumlah karyawan yang tidak sedikit untuk melayani transaksi penjualan pada toko tersebut. Pemilik toko melakukan penjualan secara offline dan pembeli yang harus datang terlebih dahulu ke toko. Kemudian saat melakukan transaksi, pembeli harus mengantri lama. Pencatatan dan penyimpanan data transaksi gaji karyawan di dalam buku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibangun sebuah sistem yang menangani proses penjualan agar lebih optimal. Selain itu, sistem informasi ini memudahkan dalam penyusunan laporan. Implementasi pembuatan sistem ini menggunakan web server Apache, basis data MySQL, dan bahasa pemrograman PHP dengan framework Kode Igniter. Dari hasil implementasi ini, diperoleh informasi bahwa sistem ini dapat digunakan untuk mengelola data penjualan produk, manajemen user, karyawan, dan mengelola laporan. Sistem pembangunan ini memudahkan proses penjualan. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan kinerja pada toko busana Yulia Ratu tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis memberikan judul Digitalisasi Model Pemasaran Busana dengan Framework Kode Igniter pada Toko Pakaian Yulia Ratu, Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut. Penjual dilakukan secara konvensional, akibatnya membludaknya pembeli yang datang ke toko. Kekeliruan dalam penjualannya. Saat melakukan transaksi pembeli harus mengantri lama. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana merancang sistem yang tepat bagaimana membuat sistem program yang dapat menjual dan memasarkan produk busana supaya berkembang lebih pesat lagi, bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyusun laporan secara tepat dan akurat. Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan di dalam proposal ini yaitu penjualan masih dilakukan secara offline di toko, pembeli yang harus datang ke toko jika ingin membeli busana, strategi pemasaran yang kurang berkembang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penjualan digitalisasi model pemasaran busana pada toko Yulia Ratu, Bandar Lampung.
Kemudian selanjutnya bagian bab 2 kajian pustaka 2.1 kajian teori. Framework kode Igniter. Framework kode Igniter adalah framework program PHP yang handal dan aman. Kode Igniter memiliki pendekatan yang sangat baik sehingga pemrogram bisa secara bertahap mengerti dan tahu bagaimana bekerja dengan menggunakan framework. Kemudian konsepnya menggunakan MVC, lalu dilanjutkan dengan exam. Kemudian MySQL, bahasa pemrograman. Kemudian penelitian terdahulu diambil oleh Sandi Kosasi, jurnal tahun 2016. Judul jurnal Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Online untuk memperluas segmentasi pasar properti. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan kesulitan mencari informasi mengenai properti. Hasil implementasi permasalahan menghasilkan sebuah rancangan yang mempermudah masyarakat dalam pemesanan online. Kemudian dari hasil penelitian ini mempunyai kerangka berpikir permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan rancangan. Metode penyelesaiannya ini pengujiannya menggunakan exam, HTML, PHP, bahasa pemrograman PHP, dan framework. Hasilnya berupa aplikasi atau website, data penjual, data pembeli, dan data pakaian. Kemudian bagian ketiga, metode penelitian dan analisis perancangan. Waktu dan tempat. Waktunya yang dilaksanakan dalam penelitian ini kurang lebih 3 bulan. Pada awal September sampai dengan November. Peneliti mengumpulkan hasil penelitian dan data-data pada toko pakaian Yulia Ratu tersebut. Mengumpulkan data dilakukan dengan melibatkan beberapa orang, yaitu pemilik toko, karyawan, dan untuk kurun waktu tertentu. Tempatnya dilaksanakan penelitian tersebut di toko pakaian Yulia Ratu yang beralamatkan di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Metode pengembangannya menggunakan metode MVC, menawarkan kemudahan dalam konsep Oriented Programming atau OOP dengan menggunakan metode MVC atau model view controller. Teknik pengumpulan datanya wawancara kepada pemilik toko. Produk apa saja yang ibu jual di toko? Kemudian dari pertanyaan tersebut timbul hasil pertanyaan atau jawaban. Produk yang saya jual berupa kaos kemeja, celana pria dan wanita, serta peralatan bayi, dan selanjutnya. Kemudian teknik pengumpulan datanya kepada karyawan. Di sini bagaimana Anda dalam menerapkan sistem penjualan yang Anda jual di toko pakaian ini. Hasil dari pertanyaannya, kami menjual produk dengan menawarkan dan mempromosikannya kepada konsumen yang hendak melintas di daerah sekitar toko kami, dan selanjutnya. Kemudian dilakukan pengamatan atau observasi. Observasi ini dilakukan di toko pakaian Yulia Ratu oleh pemilik toko tersebut. Kemudian studi pustaka ini mempelajari sumber-sumber tulisan seperti tugas akhir kakak tingkat dan jurnal tertulis lainnya. Kemudian alat pengembangannya menggunakan UML atau Unified Modeling Language, suatu alat untuk memvisualisasikan
dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara. Kemudian di sini ada use case dan simbol pada use case. Kemudian kelas diagram, dan di sini ada simbol-simbol diagramnya, kelas diagramnya. Ada activity diagram dan gambar simbol-simbol activity diagram. Kemudian analisis kebutuhan sistem, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini ada karyawan dan konsumen. Dilanjutkan dengan kebutuhan non-fungsional, perangkat keras berupa hard disk, memori, prosesor. Kemudian dilanjutkan dengan perangkat lunak, Windows operasi, database. Kemudian rancangan sistemnya, perancangan halaman utama. Halaman utama merupakan halaman yang dimana setiap pengguna sistem akan secara otomatis memasuki halaman ini di saat pertama kali menggunakan sistem ini. Di sini akan disediakan tombol-tombol untuk berpindah halaman, yaitu tombol profil, produk, dan kontak. Halaman utama berisikan from, login, dan halaman customer diperuntukkan bagi user yang belum login. User biasanya dapat melihat produk tetapi belum dapat memesan sebelumnya melakukan registrasi sebagai anggota. Halaman ini ditampilkan saat customer pertama kali membuka sistem. Kemudian di sini ada sistem halaman login atau halaman utama. Penjelasannya header logo di sini yaitu berisikan logo pemasaran busana yang dimiliki oleh toko Yulia Ratu itu sendiri. Kategorisnya di sini berisikan tampilan jenis busana atau jenis produk, warna, size, kemudian view produk yang kita lihat. Informasi ini sekumpulan data-data yang mengenai penjualan busana. My logo adalah surat logo atau tampilan dari logo menu utama ini. Kemudian signature produk adalah produk unggulan yang sering dibeli oleh customer atau produk yang terbestseller di toko Yulia Ratu tersebut. Kemudian login di sini ke pencarian produk yang kita beli, yang ingin kita beli. Di sini ada new product yaitu produk-produk yang terbaru atau yang terupdate di toko Yulia Ratu tersebut. Our store, tampilan sistem toko kami Yulia Ratu. Kemudian perancangan halaman produk. Halaman ini akan menampilkan seluruh produk-produk yang ditawarkan dari Yulia Ratu, baik jenis produk, harga produk, serta merek dari produk itu sendiri. Sehingga user dapat mengerti akan informasi yang ada. Halaman ini bisa melihat keseluruhan produk atau melihat per kategori. Di sini ada header. Header di sini itu tampilannya tempat kita mencari produk. Kemudian dilanjutkan dengan produk 1, produk 2, produk 3. Di sini produk adalah barang produk yang ditawarkan atau yang disediakan oleh toko Yulia Ratu tersebut. Kemudian ada view. View di sini adalah melihat produk-produk dan berisi daftar kategori. Kemudian selanjutnya perancangan halaman login customer.
Halaman ini akan menampilkan form login customer yang telah terdaftar maupun yang baru mendaftar. Di sini ringkasannya ini berupa pencatatan login ini ke pengguna baru, alamatnya, alamat customer, pengirimannya bisa melalui JNT atau JNE, kemudian pembayarannya berupa transfer dan menunjukkan bukti transfer. Kemudian bagi pengguna baru yang belum terdaftar bisa memasukkan alamat email dan membuat akun. Kemudian bagi yang sudah mendaftar, di sini dimasukkan alamat email, password, dan login. Kemudian selanjutnya perancangan tampilan login administrator. Halaman ini merupakan form login admin. Admin dapat melakukan pengelolaan data dengan cara login terlebih dahulu dengan memasuki email address dan password. Di sini alamat email ditunjukkan kepada admin, kemudian admin memasukkan password, kemudian admin login. Di sini ada tampilan halaman utama administrator. Halaman ini muncul setelah login dari administrator. Katalog daftar koleksi katalog itu daftar koleksi customer yang memesan atau membeli produk-produk. Pesanan yang diperoleh customer atau jumlah pesanan. Pengiriman bisa melalui JNT atau JNT, pembayaran bisa melakukan transfer atau menunjukkan bukti transfer. Pengirimannya modul karyawan menyiapkan produk. Preferensi itu komentar atas kesenangan atau kepuasan ketika membeli produk di Yulia Ratu tersebut. Toolsnya adalah alat yang dibutuhkan admin ketika menggunakan sistem, misalkan laptop. Dashboard adalah sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama. Kemudian tampilan laporan, Kak. Tampilan laporan di sini ada search, ID nomor 1, kemudian nama customernya S. Ana, Sapitri Ana, kemudian total yang dia beli 50, pembayarannya pada bank, jenis yang dia beli, baju anak, kemudian tanggal tersebut tanggal 8. Kemudian ini di sini ada Sapitri, total belanjaan yang dia beli 70, pembayarannya bank, jenisnya baju wanita, tanggalnya 20 bulan 11. Kemudian total dari laporan penjualan ini 570.000. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulannya website ini dinamis, dapat diubah sewaktu-waktu dengan sangat mudah. Kemudian website dirancang dan diimplementasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara baik, melakukan penjualan secara online. Sistem informasinya menghasilkan website yang dapat berinteraksi dengan user yang telah mengenal internet dan yang awam mengenal internet. Hal ini dikarenakan penulis membangun sistem informasi yang sederhana dan mudah dapat dipahami oleh semua kalangan. Sekian presentasi proposal saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.